Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai PMK 269 tahun 2008 mengenai rekam medis. Perkenalkan, nama saya Taya Aurelia. Nama saya Nisa Fira. Nama saya Selvira Madenisa. Nama saya Tania Putri Andini. Nama saya Via Aulia. Berikut outline yang akan kami sampaikan terkait PMK 269. Yang pertama itu ada bab 1 mengenai ketentuan umum. Next, di bab 1 ini berisi pasal 1, di mana ayat 1-nya berbunyi, rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Kemudian, dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh pemerintah RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian di ayat 3 berbunyi, sarana pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi. Kemudian pada ayat 4 disebutkan bahwa tenaga kesehatan tertentu adalah tenaga kesehatan yang ikut memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasien selain dokter dan dokter gigi. Kemudian pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi. Kemudian pada ayat 6 berbunyi catatan adalah tulisan yang dibuat oleh dokter atau dokter gigi tentang segala tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan. Kemudian pada ayat 7 dijelaskan mengenai dokumen adalah catatan dokter, dokter gigi, dan atau tenaga kesehatan tertentu, laporan hasil pemeriksaan penunjang, catatan observasi, dan pengobatan harian dan semua rekaman, baik berupa foto radiologi, gambar pencitraan atau imaging, serta rekaman elektrodiagnostik. Kemudian, organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia dan untuk dokter, dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi. Next. Kemudian di bab 2 berisi jenis dan isi rekam medis. Next. Pada bab 2 ini, pasal 2 berbunyi, rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap, dan jelas atau secara elektronik. Kemudian, penyelenggaraan rekam medis dengan menggunakan teknologi informasi elektronik diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri. Pada pasal 3 ayat 1 berisi mengenai rekam medis untuk pasien rawat jalan, yang mana bunyinya isi rekam medis untuk pasien rawat jalan pada sarana pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya memuat identitas pasien, tanggal dan waktu, hasil anamnesis mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik, diagnosis, rencana penata laksanaan pengobatan dan atau tindakan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien, serta untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik, persetujuan tindakan bila diperlukan. Di samping kanan ini dapat dilihat contoh formulir rekam medis untuk rawat jalan, dimulai dari identitas pasien, kemudian di situ juga terdapat tanggal dan waktunya, serta syarat-syarat yang dibutuhkan dalam formulir rekam medis rawat jalan. Next. Kemudian pada ayat 2 berisi tentang rekam medis untuk pasien rawat inap. Yang mana berbunyi, isi rekam medis untuk pasien rawat inap dan perawatan 1 hari sekurang-kurangnya memuat identitas pasien, tanggal dan waktu, hasil anamnesis mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik, diagnosis, rencana penata laksanaan, pengobatan dan atau tindakan, persetujuan tindakan bila diperlukan, catatan observasi klinis dan hasil pengobatan, ringkasan pulang atau
discharge summary, nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan. Pelayanan lain yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu, serta untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik. Di sebelah kanan ini contoh dari rekam medis untuk pasien rawat inap yang baik. Next. Nah, untuk pasien dokter gigi, ini contoh odontogram klinik yang dibutuhkan dalam rekam medis rawat inap. Next. Pada pasal 3 berisi tentang rekam medis untuk pasien gawat darurat. Yang mana bunyinya isi rekam medis untuk pasien gawat darurat sekurang-kurangnya memuat identitas pasien, kondisi saat pasien tiba di sarana pelayanan kesehatan, identitas pengantar pasien, tanggal dan waktu, hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik, diagnosis, pengobatan dan atau tindakan, ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan pelayanan unit gawat darurat dan rencana tindak lanjut, nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan, sarana transportasi yang digunakan bagi pasien yang akan dipindahkan ke sarana pelayanan kesehatan lain, pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Nah, di sebelah kanan ini ada contoh rekam medis, dimulai dari rekam medis untuk pasien gawat darurat, dimulai dari triase UGD. Kemudian, next. Dilanjutkan dengan pengkajian keperawatan gawat daruratnya. Ini sudah merupakan contoh yang lengkap sesuai dengan peraturan yang telah disebutkan tadi. Next. Kemudian di ayat 4 ini berisi penjelasan mengenai rekam medis pasien dalam keadaan bencana. Yang mana bunyinya isi rekam medis pasien dalam keadaan bencana selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, ditambah dengan jenis bencana dan lokasi di mana pasien ditemukan, kategori kegawatan dan nomor pasien bencana massal, serta identitas yang menemukan pasien. Jadi untuk rekam medis pasien dalam keadaan bencana ini isinya rekam medis yang dibutuhkan untuk pasien gawat darurat ditambah dengan seperti contoh yang ada di sebelah kanan ini, rekam medis untuk keadaan bencana. Next. Kemudian di ayat 5 berbunyi, isi rekam medis untuk pelayanan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di ayat 6, pelayanan yang diberikan untuk ambulans atau pengobatan massal dicatat dalam rekam medis sesuai ketentuan sebagaimana diatur pada ayat 3 dan disimpan pada sarana pelayanan kesehatan yang merawatnya. Next. Pada pasal 4 dijelaskan mengenai ayat 1, yaitu ringkasan pulang sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 2 harus dibuat oleh dokter atau dokter gigi yang melakukan perawatan pasien. Nah, untuk isi ringkasan pulang ini, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sekurang-kurangnya memuat identitas pasien, diagnosis masuk dan indikasi pasien dirawat, ringkasan hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, diagnosis akhir, pengobatan dan tindak lanjut, serta nama dan tanda tangan dokter atau dokter gigi yang memberikan pelayanan kesehatan. Di sebelah kanan ini adalah contoh dari ringkasan pulang untuk pasien. Next. Selanjutnya ada tata cara penyelenggaraan. Pada bab 3, tata cara penyelenggaraan itu terdiri atas 4 pasal. Yang pertama, pasal 5, bahwa setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis. Rekam medis yang dibuat itu harus dibuat segera dan dilengkapi setelah pasien menerima pelayanan. Lalu yang ketiga, pembuatan rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan melalui pencatatan dan pendokumentasian hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Setiap pencatatan rekam medis harus disertai dengan nama, waktu, tanda tangan dari tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung. Lalu ketika terjadi kesalahan,
Pencatatan dalam rekam medis dapat dilakukan pembetulan. Pembetulan dilakukan dengan cara pencoretan tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan dan dibubuhi, ditambahkan juga paraf dari tenaga kesehatan yang mengubah catatan tersebut. Lalu pada pasal 6 dan pasal 7, pada pasal 6, dokter gigi ataupun tenaga kesehatan lainnya bertanggung jawab atas catatan atau dokumen yang dibuat pada rekam medis. Pada pasal 7, sarana pelayanan kesehatan wajib menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan rekam medis. Selanjutnya ada penyimpanan, pemusnahan, dan kerahasiaan bagi rekam medis. Lanjut. Next. Nah, jadi yang pada pasal 8 itu dia mengatur pada ayat 1 bahwa rekam medis pasien rawat inap di rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 tahun, terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat atau pasien dipulangkan. Yang kedua adalah setelah batas waktu 5 tahun dilampaui, rekam medis dapat dimusnahkan, kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik. Yang ketiga, ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik harus disimpan untuk jangka waktu 10 tahun, terhitung dari tanggal dibuatnya ringkasan tersebut. Dan pada ayat 4, penyimpanan rekam medis dan ringkasan pulang dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Lanjut. Selanjutnya, pada pasal 9, ayat 1, rekam medis pada sarana pelayanan kesehatan non-rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 2 tahun, terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat. Ayat 2, setelah batas waktu dilampaui, yang 2 tahun tadi, rekam medis tersebut dapat dimusnahkan. Selanjutnya, pada pasal 10, pada ayat 1 itu diatur informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan pasien. Itu adalah informasi yang harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola, dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Pada ayat 2, dinyatakan bahwa informasi tentang identitas, diagnosis, dan sebagainya yang telah diatur itu dapat dibuka dalam hal untuk memenuhi kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum, permintaan persetujuan pasien sendiri, permintaan institusi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dan untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis, sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien. Dan ayat ketiga nyatakan bahwa permintaan rekam medis untuk tujuan yang ada di ayat sebelumnya harus dilakukan secara tertulis kepada pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Selanjutnya, pasal 11 itu diatur bahwa penjelasan tentang isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien dengan izin tertulis pasien atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan di ayat 2 diatur bahwa pimpinan sarana pelayanan kesehatan dapat menjelaskan isi rekam medis secara tertulis atau langsung kepada pemohon tanpa izin pasien berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian bab selanjutnya kepemilikan, pemanfaatan, dan tanggung jawab. Ini terdapat pada bab 5. Yang pertama, ada pasal 12. Di sini menjelaskan mengenai kepemilikan dari rekam medis. Jadi pada ayat 1, berkas rekam medis itu milik sarana pelayanan kesehatan. Ayat 2, isi rekam medis merupakan milik pasien. Dan ayat 3, isi rekam medis yang telah dijelaskan pada ayat 2 dalam bentuk ringkasan rekam medis. Dan yang keempat, ringkasan rekam medis, bagaimana yang dijelaskan pada ayat 3, dapat diberikan kepada pasien atau dicatat atau dikopi oleh pasien atau orang yang diberi kuasa. Lalu pasal 13 menjelaskan tentang pemanfaatan dari rekam medis yang dapat dipakai sebagai pemeliharaan kesehatan dan juga pengobatan pasien, lalu sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran, dan kedokteran gigi, serta penegakan etika kedokteran dan etika kedokteran gigi. Manfaat selanjutnya untuk keperluan pendidikan dan penelitian, lalu manfaat selanjutnya dasar pembayar biaya pelayanan kesehatan, dan yang terakhir pemanfaatan untuk data statistik kesehatan. Lalu
pemanfaatan rekam medis yang telah dijelaskan pada ayat 1 huruf C, di mana identitas pasien itu harus mendapat persetujuan secara tertulis dari pasien atau ahli warisnya jika rekam medis itu hendak digunakan untuk pendidikan dan penelitian. Lalu ayat 3, pemanfaatan rekam medis untuk keperluan pendidikan dan penelitian tidak diperlukan persetujuan pasien jika dilakukan untuk kepentingan negara. Untuk pasal 14 menjelaskan tentang pertanggungjawaban dari rekam medis, yaitu oleh pimpinan sarana pelayanan kesehatan, di mana bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan, dan atau penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap rekam medis tersebut. Bab selanjutnya mengenai pengorganisasian. Untuk bab 6 ini terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 15 mengenai pengelolaan rekam medis dilaksanakan sesuai dengan organisasi dan tata kerja sarana pelayanan kesehatan. Selanjutnya, pada bab 7 terkait pembinaan dan pengawasan. Pada pasal 16 dijelaskan bahwa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten atau Kota, dan organisasi profesi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Next. Pada pasal 17, dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dapat mengambil tindakan administratif sesuai dengan kewenangan masing-masing. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, sampai dengan pencabutan izin. Pada bab selanjutnya dan bab terakhir, yaitu bab 8 dan bab 9, tentang ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Pada pasal 18 dijelaskan bahwa dokter gigi, dan sarana pelayanan kesehatan harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan paling lambat 1 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Dan pada bab penutup, pasal 19, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 749A tahun 1989 tentang rekam medis dinyatakan dan dicabut tidak berlaku lagi. Pada pasal 20, peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya Permenkes ini, yaitu tanggal 12 Maret 2008. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.